Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febriani. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, program studi Tata Busana. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea dapat diartikan sebagai sebuah gagasan, dapat juga diartikan sebagai sebuah konsep, pengertian, dasar, ataupun cita-cita. Sedangkan logos dapat diartikan sebagai ilmu atau pemikiran. Jadi yang dimaksud dengan ideologi adalah sebuah gagasan atau ide yang memiliki suatu nilai-nilai kebenaran yang disepakati dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dituju. Ideologi memiliki fungsi sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Sama seperti halnya identitas yang dimiliki oleh setiap orang. Ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari suatu bangsa. Selain menjadi identitas, ideologi juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan fungsi orientasi dasar. Yang dimaksudkan dengan fungsi kognitif yaitu ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu bangsa dalam memandang dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar yaitu ideologi memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyat. Ideologi memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap bangsa. Peranan penting ini dikarenakan ideologi merupakan arah atau pedoman bagi setiap bangsa untuk mencapai cita-cita yang ingin dituju. Ideologi juga merupakan alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peran lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu bangsa karena setiap bangsa memiliki keberagaman baik suku, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan yang lainnya. Ideologi berperan dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat agar dapat terbentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Identitas bangsa Indonesia sendiri ada di dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila dibentuk sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berfungsi untuk menjaga dinamika dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 elemen dasar yang telah disusun oleh para pendiri negara yang dijadikan landasan untuk menjalani dan mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pancasila memiliki sifat dinamis dan terbuka. Yang dimaksud dengan sifat dinamis dan terbuka di sini adalah Pancasila merupakan ideologi yang fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Karena Pancasila merupakan ideologi yang hidup. Dengan fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila haruslah dilestarikan. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengimplementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tercermin dalam setiap sila yang ada di dalamnya, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nilai ketuhanan dapat diimplementasikan dengan menghargai setiap umat beragama di Indonesia. Sedangkan nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan dengan tidak melakukan diskriminasi. Nilai persatuan dapat diimplementasikan dengan menunjukkan sikap cinta tanah air Indonesia. Sedangkan nilai kerakyatan dapat diimplementasi dengan menghargai pendapat orang lain. Kemudian nilai keadilan dapat diimplementasikan dengan cara menjaga hak dan kewajiban dari setiap rakyat. Dan masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan nilai-nilai di dalam Pancasila. Perkembangan berbagai paham di dunia dan derasnya arus globalisasi harus mampu dihadapi bangsa Indonesia agar tidak terseret arus global yang belum tentu baik dan menguntungkan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Pancasila harus menjadi ideologi yang terbuka. Nilai-nilai Pancasila mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia secara seluruhnya dan juga pembangunan manusia Indonesia secara seutuhnya. Pancasila sebagai ideologi pembangunan mendorong pembangunan di Indonesia bukan hanya dalam pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia. Jadi, peranan dan fungsi Pancasila yang telah kita kenal yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa, sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, dan sebagai cita-cita serta tujuan seluruh bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.